Ki Gede Alit lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah pada abad ke-16. Di tengah kehidupan masyarakat yang kental dengan tradisi agama dan budaya Jawa yang sangat dihormati. Nama asli beliau mungkin tidak tercatat secara rinci dalam sejarah. Namun, ia lebih dikenal dengan julukan Ki Gede Alit yang menggambarkan sifat kepemimpinan dan kebijaksanaan yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Meski dikenal dengan julukan tersebut, banyak orang yang mengenal Ki Gede Alit sebagai pribadi yang rendah hati dan sederhana, namun memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan masyarakat kepada jalan yang lebih baik. Sosoknya yang bijak dan penuh kasih sayang membuat orang-orang datang kepadanya untuk meminta nasihat dalam berbagai permasalahan hidup. Sejak kecil, Ki Gede Alit sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam hal agama dan tata krama kehidupan masyarakat Jawa. Ia dibesarkan dalam lingkungan pesantren yang penuh dengan ajaran agama dan budaya, di mana beliau belajar langsung dari para ulama dan kiai yang sudah mapan dalam ilmu agama dan kebudayaan Jawa. Di pesantren tersebut, selain belajar tentang ajaran Islam, Ki Gede Alit juga diperkenalkan dengan nilai-nilai kehidupan yang mengutamakan kebersamaan, saling menghargai, dan menjunjung tinggi tata krama. Hal inilah yang membentuk karakter beliau yang sangat dihormati oleh masyarakat. Sebagai anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat mendalami ajaran Islam, Ki Gede Alit juga memegang teguh prinsip yang diajarkan oleh Wali Songo. 9 wali yang dikenal sebagai penyebar Islam di Pulau Jawa. Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat. Ki Gede Alit sangat terinspirasi oleh ajaran-ajaran tersebut, terutama dalam hal pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial. Ia memahami bahwa agama tidak hanya untuk urusan individu dengan Tuhan, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana seseorang menjalani hubungan dengan sesama dan alam sekitar. Meski berasal dari keluarga yang tidak terlalu kaya secara materi, Ki Gede Alit tidak pernah merasa kekurangan. Keinginan untuk belajar dan menggali pengetahuan yang lebih dalam tentang agama dan adat Jawa membuatnya terus berusaha sekuat tenaga. Beliau belajar dengan tekun, memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperoleh ilmu, baik dari guru di pesantren maupun dari pengalaman hidup sehari-hari. Meskipun tidak memiliki harta benda yang melimpah, Ki Gede Alit memperoleh kekayaan yang tak ternilai dalam bentuk ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang kemudian diwariskannya kepada generasi berikutnya. Dengan pengetahuan yang mendalam dan sikap yang penuh kasih sayang, Ki Gede Alit menjadi panutan bagi banyak orang di desanya dan bahkan di luar desa tempat beliau tinggal. Pada masa itu, masyarakat Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar. Namun, melalui ajaran-ajaran Ki Gede Alit yang penuh hikmah, banyak orang menemukan jalan yang lebih terang dalam menjalani kehidupan mereka. Hal ini juga membentuk pandangan Ki Gede Alit tentang pentingnya penguatan nilai-nilai tradisi dan agama dalam menjaga keharmonisan masyarakat, yang pada akhirnya menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam perkembangan pesantren dan masyarakat Jawa pada masa itu. Sebagai seorang pemimpin yang dihormati, Ki Gede Alit tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga cara hidup yang harmonis dan saling menghargai antar sesama, menjadikan beliau sebagai figur yang tidak hanya dihormati karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena pengaruh positif yang beliau bawa dalam kehidupan masyarakat. Dengan dasar ilmu yang kokoh, Ki Gede Alit kemudian melangkah lebih jauh, membuka banyak kesempatan bagi dirinya dan masyarakat untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi, baik dalam hal agama, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Keberanian dan keteguhan hati beliau dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat semakin membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Setelah dewasa, Ki Gede Alit memutuskan untuk kembali ke desanya, sebuah keputusan yang membawa dampak besar bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat setempat. Kembali ke desa kelahirannya, Ki Gede Alit tidak hanya berfokus pada peranannya sebagai seorang ulama yang mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memutuskan untuk terlibat langsung dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Keputusan ini bukan hanya sebuah langkah pribadi, tetapi lebih merupakan panggilan untuk melayani dan memberikan panduan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengayomi mereka dengan kebijaksanaan. Beliau menjadi sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat desa, yang tidak hanya memandangnya sebagai seorang guru agama, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bijak, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Ki Gede Alit memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri dengan warga desa,
mendengarkan keluhan mereka, serta memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Keahliannya dalam meredakan ketegangan menjadi sangat penting. Mengingat, pada saat itu, kehidupan masyarakat desa sering diwarnai oleh konflik-konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat, terutama dalam hal menjalankan ajaran agama. Banyak warga desa yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana cara menjalankan ajaran Islam dengan benar, yang seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Namun, Ki Gede Alit mampu melihat masalah ini dengan cara yang berbeda. Dengan kebijaksanaan dan kedalaman ilmunya yang luar biasa, beliau berhasil meredakan ketegangan di antara warga desa, mengajak mereka untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi yang dapat menyatukan hati mereka. Beliau selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga kedamaian dan hidup rukun meskipun ada perbedaan dalam pandangan. Ia mengajarkan bahwa perbedaan adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara menyikapinya dengan penuh kedamaian dan saling menghormati. Lebih jauh lagi, Ki Gede Alit juga dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat peduli dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Beliau memahami bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang bisa hidup dengan tenang dan bekerja bersama dalam menciptakan kemakmuran. Salah satu kontribusi besar beliau terhadap masyarakat adalah memperkenalkan konsep gotong royong dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desa. Dengan konsep ini, beliau mengajarkan kepada warga desa bahwa untuk mencapai kemakmuran bersama, mereka harus bekerja sama, saling membantu, dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Melalui gotong royong, masyarakat bisa saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal bertani, berdagang, atau membangun fasilitas umum. Konsep ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat desa, tetapi juga mempererat hubungan antar warga, membangun solidaritas, dan menciptakan ikatan sosial yang kuat. Masyarakat bisa saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal bertani, berdagang, atau membangun fasilitas umum. Konsep ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat desa, tetapi juga mempererat hubungan antar warga, membangun solidaritas, dan menciptakan ikatan sosial yang kuat. Ki Gede Alit juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Beliau mengajarkan bahwa alam adalah anugerah yang harus dijaga dan dikelola dengan bijaksana, agar generasi mendatang dapat merasakannya dengan baik. Selain itu, beliau mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, beliau mengajak masyarakat desa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya demi kenyamanan pribadi, tetapi juga demi kesejahteraan bersama. Melalui ajaran-ajarannya, Ki Gede Alit berhasil membentuk sebuah komunitas yang saling peduli dan bekerja sama, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh warga desa. Dengan segala usaha dan perjuangannya, Ki Gede Alit berhasil membuktikan bahwa ilmu agama tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan spiritual, tetapi juga dapat membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberhasilannya dalam mengatasi konflik, memajukan ekonomi desa, dan membangun kebersamaan menjadi cerminan dari keteladanan beliau dalam menjalani hidup yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Sebagai seorang pemimpin, Ki Gede Alit tidak hanya mengajarkan teori-teori agama, tetapi juga memberikan contoh langsung melalui tindakan nyata yang memperlihatkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Ki Gede Alit tidak hanya memimpin dalam bidang agama, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan kehidupan sosial masyarakat desa. Beliau menyadari bahwa sebuah masyarakat yang harmonis dan sejahtera tidak hanya dibentuk oleh pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga oleh sikap dan perilaku moral yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebijaksanaannya, Ki Gede Alit mengajak masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan mereka, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam membangun ikatan sosial yang kokoh antara warga desa. Kejujuran menjadi prinsip utama yang beliau tekankan dalam setiap transaksi dan interaksi sosial. Karena dengan kejujuran, kepercayaan antar warga dapat terjalin dengan baik, sehingga tercipta hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Beliau juga mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip yang harus dipegang teguh dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antar individu atau kelompok. Selain kasih sayang terhadap sesama,
menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kehidupan yang penuh kedamaian dan saling tolong-menolong. Melalui ajaran-ajaran ini, Ki Gede Alit mampu menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih baik, lebih berbudi pekerti, dan lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Namun, selain nilai-nilai moral yang diajarkan dalam kehidupan sosial, Ki Gede Alit juga memiliki pandangan yang sangat maju tentang hubungan manusia dengan alam. Dalam banyak kesempatan, beliau seringkali menekankan betapa pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan. Beliau mengajarkan bahwa alam bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem kehidupan yang harus dijaga dengan penuh rasa syukur dan hormat. Pandangan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat desa pada waktu itu, yang pada awalnya tidak begitu peka terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Ki Gede Alit, dengan cara yang bijak dan penuh kasih, menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam, baik itu tumbuhan, hewan, maupun air dan udara, memiliki hak untuk hidup dan berkembang dengan baik. Setiap manusia, menurut beliau, memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan lingkungan sekitar mereka, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan segala anugerah tersebut. Ki Gede Alit menekankan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari alam, dan keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kelestarian alam semesta. Oleh karena itu, beliau mengajak masyarakat untuk tidak hanya memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam agar tetap lestari. Beliau mengajarkan cara-cara yang bijak dalam mengelola sumber daya alam, seperti tidak menebang pohon sembarangan, tidak mencemari sungai dan lahan pertanian, serta tidak berburu hewan secara berlebihan. Ki Gede Alit menekankan bahwa setiap tindakan yang merusak alam pada akhirnya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Beliau mengajak masyarakat untuk melihat alam sebagai bagian dari diri mereka yang harus dijaga dan dihargai. Pandangan Ki Gede Alit tentang hubungan manusia dengan alam sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir masyarakat pada masa itu. Banyak orang mulai menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Di bawah kepemimpinan beliau, masyarakat desa menjadi lebih peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekitar, baik itu dalam hal pemeliharaan tanaman, pengelolaan air, maupun perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Ki Gede Alit mengajarkan bahwa dengan menjaga alam, mereka juga menjaga kehidupan mereka sendiri, karena kelangsungan hidup manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Pandangan ini semakin kuat tertanam dalam hati masyarakat desa, yang kini lebih sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam demi keberlanjutan hidup yang lebih baik di masa depan. Ki Gede Alit juga memahami bahwa untuk mewujudkan perubahan ini, tidak cukup hanya dengan ajaran dan nasihat, tetapi perlu ada tindakan nyata. Oleh karena itu, beliau memprakarsai berbagai program lingkungan di desa, seperti menanam pohon bersama, membersihkan sungai, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Tindakan nyata yang beliau lakukan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga membangkitkan semangat gotong royong di kalangan warga desa, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam. Dengan cara ini, Ki Gede Alit berhasil menciptakan sebuah perubahan besar dalam pola pikir dan perilaku masyarakat desa yang kini lebih peduli terhadap keberlanjutan alam dan kehidupan mereka. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Ki Gede Alit menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati, sekaligus diwaspadai oleh pihak penjajah. Meskipun pada masa itu kekuatan penjajah sangat besar dan hampir tidak terbayangkan bagi masyarakat desa untuk melawan, Ki Gede Alit tidak pernah gentar untuk memperjuangkan keadilan dan membela hak masyarakat. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat teguh prinsip, tidak takut untuk menentang ketidakadilan, meskipun dalam perlawanan beliau tidak selalu menggunakan kekerasan. Ki Gede Alit percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam bertindak, bukan dalam aksi yang dipenuhi dengan kekerasan. Beliau mengajarkan masyarakat untuk melawan penindasan dengan cara-cara yang bijaksana dan damai, yang lebih mengedepankan pengertian, persatuan, serta upaya untuk meminimalisir kerugian yang bisa ditimbulkan. Di tengah-tengah ketegangan yang melanda, beliau tidak hanya memberikan contoh moral, tetapi juga strategi-strategi yang lebih mengutamakan keberanian dalam memperjuangkan hak tanpa merusak apa yang sudah ada. Sebagai seorang pemimpin yang dihormati, Ki Gede Alit menyampaikan bahwa perlawanan terhadap penjajah bukan hanya soal mengusir mereka dari tanah Jawa, tetapi juga tentang mencapai kebebasan yang lebih dalam
yakni kebebasan spiritual dan sosial. Ki Gede Alit memahami bahwa penjajahan tidak hanya berwujud pada kekuasaan militer, tetapi juga pada pengaruh yang merusak kebebasan batin dan pola hidup masyarakat. Oleh karena itu, beliau memandang kemerdekaan sejati bukan hanya tentang mengusir penjajah dari tanah air, tetapi juga tentang membebaskan pikiran dan hati masyarakat dari penjajahan budaya, sistem sosial yang tidak adil, dan ketidaksetaraan. Ki Gede Alit percaya bahwa jika masyarakat tidak dapat merdeka secara spiritual dan sosial, maka kemerdekaan dalam arti fisik pun tidak akan memiliki makna yang sejati. Dalam ajarannya, beliau menekankan pentingnya untuk tidak tergantung pada kekuasaan luar yang menindas, tetapi untuk membangun kekuatan dari dalam diri sendiri, melalui kedalaman pemahaman agama dan kebijaksanaan hidup. Ki Gede Alit juga memandang bahwa kemerdekaan spiritual sangat penting untuk memperkuat ketahanan mental masyarakat dalam menghadapi penindasan. Beliau mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak hanya berfokus pada perlawanan fisik terhadap penjajah, tetapi juga untuk menjaga ketahanan batin melalui ibadah dan pendidikan agama yang kuat. Masyarakat yang terdidik dalam ajaran agama akan memiliki ketahanan mental yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk tetap berdiri teguh menghadapi segala bentuk tekanan dan intimidasi. Selain itu, Ki Gede Alit memberikan pemahaman bahwa kekuatan spiritual ini akan memberikan mereka kedamaian batin, yang pada gilirannya akan memperkuat tekad mereka dalam melawan segala bentuk penindasan yang datang dari penjajah. Dukungan beliau terhadap perlawanan rakyat terhadap penjajah sangat besar, tetapi bukan dalam bentuk perlawanan bersenjata. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, beliau lebih mengedepankan strategi perlawanan yang berfokus pada pemberdayaan mental dan spiritual masyarakat. Dengan memberikan motivasi yang mendalam dan kekuatan mental yang kokoh, Ki Gede Alit berhasil menggerakkan banyak warga desa untuk ikut serta dalam berbagai gerakan perlawanan. Masyarakat yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran beliau merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi penjajahan, tidak hanya dengan semangat perlawanan fisik, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka berjuang untuk kebebasan yang lebih hakiki, yakni kebebasan atas hak-hak mereka sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Berkat semangat dan ajaran yang diberikan oleh Ki Gede Alit, banyak warga desa yang akhirnya ikut terlibat dalam gerakan perlawanan, baik yang bersifat terbuka maupun yang lebih tersembunyi, yang didorong oleh keyakinan dan rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan. Masyarakat desa tidak hanya menjadi pasif dalam menghadapi penjajahan, tetapi mulai aktif dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai bentuk perlawanan yang dapat memberi dampak besar terhadap usaha penjajah untuk menekan mereka. Di bawah kepemimpinan Ki Gede Alit, desa tersebut menjadi sebuah pusat perlawanan yang penuh dengan semangat kebangsaan dan tekad untuk mencapai kemerdekaan, yang bukan hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga pada kebebasan dalam kehidupan sosial dan spiritual mereka. Perlawanan yang digagas oleh Ki Gede Alit tidak hanya melawan penjajah, tetapi juga berjuang untuk memperbaiki tatanan sosial yang timpang. Beliau memandang bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya harus melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari yang paling spiritual hingga yang paling sosial. Dengan semangat dan ajaran yang terus beliau wariskan, Ki Gede Alit menjadi salah satu tokoh yang tidak hanya dihormati karena kepemimpinannya dalam bidang agama, tetapi juga karena keberaniannya untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di masa penjajahan. Ki Gede Alit meninggal dunia pada usia yang cukup tua, setelah menjalani hidup yang penuh dedikasi untuk mengabdi kepada masyarakat dan memperjuangkan nilai-nilai kebijaksanaan, kedamaian, dan keadilan. Meskipun beliau telah tiada, pengaruhnya tidak pernah hilang begitu saja. Ajaran-ajaran yang mendalam dan penuh hikmah tetap dihormati oleh generasi-generasi berikutnya dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Setiap kata yang beliau sampaikan, setiap tindakan yang beliau lakukan, dan setiap prinsip yang beliau perjuangkan tetap terpatri dalam ingatan masyarakat, menjadikannya sebagai sosok yang tak terlupakan. Beliau dianggap sebagai simbol kebijaksanaan yang abadi, serta keberanian yang tak kenal takut dalam memperjuangkan kebaikan dan kedamaian, bahkan di tengah tantangan dan perlawanan. Masyarakat di sekitarnya mengenang Ki Gede Alit sebagai sosok yang membawa perubahan positif yang mendalam dalam kehidupan mereka. Pengaruhnya terus mengalir, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang terus hidup dengan semangat ajaran-ajarannya. Selain sebagai seorang pemimpin spiritual, Ki Gede Alit juga dikenal sebagai peletak dasar dari beberapa tradisi budaya dan sosial yang masih dijalankan hingga saat ini. Beliau menanamkan pemahaman
bahwa kehidupan yang harmonis adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dan ini bukan hanya berlaku untuk hubungan antar manusia, tetapi juga melibatkan kerjasama yang erat antara manusia dan alam. Konsep kehidupan harmonis ini mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup berdiri sendiri, melainkan harus menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Ini adalah ajaran yang sangat berharga, yang mengajarkan masyarakat untuk lebih menghargai alam, menghormati sesama makhluk hidup, dan berusaha untuk hidup selaras dengan segala yang ada di dunia ini. Ki Gede Alit menekankan bahwa manusia dan alam adalah bagian dari satu kesatuan yang harus saling mendukung dan menjaga. Prinsip ini kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menghasilkan masyarakat yang lebih peduli terhadap kelestarian alam dan lebih peka terhadap kebutuhan, serta hak-hak makhluk hidup lainnya. Ajaran ini terus diwariskan, membentuk pola pikir yang bertahan lama di masyarakat dan tetap menjadi landasan bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan mereka hingga sekarang. Di beberapa tempat di Jawa, ada beberapa makam yang diyakini milik Ki Gede Alit, yang menjadi tempat ziarah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan berkah dan petunjuk dalam hidup. Makam-makam ini menjadi simbol penghormatan terhadap jasa-jasa besar yang telah beliau lakukan, serta tempat untuk mengenang ajaran-ajaran yang beliau wariskan. Setiap tahun, banyak orang datang berziarah ke makam-makam tersebut, berharap mendapatkan keberkahan dan petunjuk hidup yang dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Selain itu, ajaran dan cerita tentang Ki Gede Alit sering disampaikan dalam bentuk cerita rakyat yang berkeliling dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari kekayaan budaya lisan yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai kenang-kenangan terhadap sosok yang telah meninggal, tetapi juga sebagai cara untuk mengingatkan generasi muda tentang nilai-nilai luhur yang beliau ajarkan. Dengan demikian, kisah-kisah tentang Ki Gede Alit tetap hidup dalam ingatan masyarakat, memperkaya tradisi lisan yang menjadi salah satu kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Sebagai sosok yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, agama, dan budaya masyarakat, ajaran Ki Gede Alit kini tidak hanya dikenal di desanya, tetapi juga di berbagai daerah di Jawa. Ajaran beliau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan spiritual masyarakat Jawa, yang mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dengan alam, menjaga keseimbangan dalam hubungan antar sesama, serta selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebaikan dan kedamaian. Di berbagai pesantren dan komunitas, nama Ki Gede Alit terus dikenang, dan ajarannya terus dijadikan pedoman dalam membentuk karakter dan moralitas masyarakat. Sosok beliau, meskipun telah meninggal dunia, terus memberi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan, kasih sayang, dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan hidup. Ki Gede Alit adalah seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan dan budaya di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Nama beliau dikenal di kalangan masyarakat Jawa sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki pengaruh besar dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan pada masanya. Kisah hidupnya penuh dengan perjuangan, pengabdian, dan kearifan lokal yang telah memberi dampak besar pada perkembangan masyarakat Jawa.